Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah bisa ketemu dalam keadaan dan kondisi insya Allah baik ya untuk semua. Hari ini kuliah perdana untuk saya pribadi, tapi pertemuan ketiga di mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis ya. Teman-teman, saya sudah minta untuk menonton video pembelajaran, sudah bikin resume. Harapan saya sudah belajar secara mandiri dan hari ini kita memasuki tahap diskusi tanya jawab. Teman-teman bisa tanya ke saya juga mungkin bisa tanya-tanya ke teman-teman semua ya. Oke, kita maksimalkan waktu 1 jam ke depan untuk berdiskusi tentang topik yang sudah saya sampaikan jauh-jauh hari. Oke, silakan satu pertanyaan akan kita diskusikan gitu skemanya. Silakan teman-teman, ada yang bertanya? Izin Nurs, ingin bertanya. Ya, silakan pelan-pelan ya gantian. Ya Nurs, ini tentang Nanda Niknok Nurs. Betul. Kemarin setelah membaca video Pian itu saya masih bingung tentang pemakaian dari 3S dan 3N. Oke. Itu untuk umumnya di Indonesia itu penggunaannya menggunakan 3N atau 3S Nurs, dan apakah itu benar misalkan Nanda Niknok itu memang sumber yang paling benar sebagai referensi dalam proses planning. Oh ya, perencanaan ya. Oke. Panggilannya siapa? Rifki atau Alvaris? Dipanggil Alners. Oke, Al. Oh, anu ya. Anda anaknya Ahmad Dhani ya? Bukan. Oke, bercanda. Oke, pertanyaan dari Al tadi mungkin ada beberapa yang mewakili isi hati dari teman-teman. Ya, mungkin nanti kita tambahkan, saling menambahkan boleh ya pertanyaannya. Jadi benar teman-teman, dalam suatu proses keperawatan, artinya kan kita berbicara dari asesmen sampai evaluasi, oke? Nah, Triple N dan Triple S itu adalah acuan kita dalam membuat perencanaan asuhan. Di mana di video sudah saya overview bahwa perencanaan asuhan itu terdiri dari 3 item, yaitu penegakan diagnosis keperawatan, penentuan luaran, dan pemilihan intervensi keperawatan. Benar gitu ya? Nah, referensinya yang mana, Nars? Kami triple N atau triple S. Jadi teman-teman nggak usah membentrokkan, nggak usah membenturkan antara triple N dan triple S, karena pada dasarnya kedua versi tersebut akan menuntun kita membuat perencanaan asuhan yang baik. Ya. Nah, overview dulu kita. Maksud saya baik keduanya itu kita overview dulu. Triple N yang terdiri dari Nanda, Nok, sama Nick, itu siapa yang bikin? Oke, itu produk luar ya, saya bilang produk luar. Seperti kita tahu, Nanda itu dari North America, ya, apa ya, semacam kayak perkumpulan perawat yang ada di Amerika Utara. Bayangan saya bukan Brazil, Argentina berarti. Tentang Amerika Utara itu kan ada Amerika Serikat, Kanada gitu, negara-negara di Amerika Utara. Nah, kemudian mereka itu kan membuat suatu panduan lah untuk perawat bisa memberikan asuhan keperawatan melalui proses keperawatan, salah satunya diagnosis dulu. Ada Nanda. Apakah Nanda aja cukup untuk melakukan asuhan keperawatan? Kan nggak bisa. Nanda kan untuk menentukan bahwa ini loh masalah keperawatannya. Perawat nggak bisa cuma tahu masalah keperawatan, tapi kan perawat harus menyelesaikan masalah keperawatan yang terjadi. Maka dirancanglah suatu proses di mana masalah keperawatan yang ada ini bisa selesai. Caranya harus ada panduan tentang bagaimana masalah ini harus diselesaikan dan bagaimana masalah ini bisa diukur selesai atau tidak. Nok, temannya Nanda kan ada Nok. Nok itu kan nursing outcome classification atau luaran keperawatan.
Artinya, suatu masalah keperawatan dikatakan selesai atau tidak tergantung outcome atau goal-nya, istilahnya nanti. NOC ini goal-nya, keinginan kita. Keinginan kita tanpa diapa-apai pasiennya itu percuma. Maka harus ada yang namanya nanti panduan untuk membuat intervensi keperawatan. Itu yang dinamakan NIC, Nursing Intervention Classification. Ya, jadi secara tahap adalah apa masalahnya? Dari masalah itu pengennya kayak gimana? Lalu kalau pengen kayak gimana itu diselesaikan dengan cara apa? Nah, itu nanda, nok, nik. Penyebutan terminologinya juga diusahakan jangan nanda, nik, nok ya, tapi nanda, nok, nik. Oke. Nah, itu dulu untuk nanda. Terus triple S apaan, Nurse? Indonesia, perawat Indonesia melalui organisasi profesi kita yaitu PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, memfasilitasi keinginan teman-teman perawat Indonesia itu untuk mempunyai bahasa diagnosis keperawatan, bahasa luaran keperawatan, atau bahasa intervensi keperawatan yang khas banget dengan Indonesia. Artinya, secara simpelnya, jangan bahasa Inggris dong. Karena kalau yang nanda noknik itu kan kalau originalnya adalah in English. Oke? Seperti yang sudah saya share nanda terbaru 2001-2023 kan English ya, nggak ada kata-kata Indonesia satu kata pun. Nah, perawat Indonesia ini antusias, pengen mempunyai panduan untuk bikin diagnosis, outcome, sama intervensi sendiri. Difasilitasi oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia, mereka menampung aspirasi, menampung pengalaman klinis perawat Indonesia, lalu terbuatlah atau terciptalah suatu rangkaian yang triple S tadi, terdiri dari SDKI, SLKI, dan SIKI. Namun, triple S itu juga referensinya ke triple N. Oke? Jadi, makanya saya bilang di awal tadi, jangan membenturkan dan jangan terkesan kita harus memilih. Oh, aku triple N. Oh, kamu triple S berarti salah. Oh, aku triple N, S Indonesia banget. Kamu triple S enggak nasionalisme. Enggak kayak gitu. Ini sama sebenarnya. Ya, karena triple S menyadur mereferensi ke triple S menyadur mereferensi Oke. Saya jadi blocking. Itu tadi. Mungkin boleh dilanjutkan teman-teman. Al tanggapi dulu karena saya blocking. Al tanggapi dulu. Atau teman-teman yang lain boleh sambung. Ya. Silakan. Gimana? Jadi begitu ya, Nurse. Soalnya memang masih bingung untuk itu. Oke. Kita di kuliah pertama ini masih overview. Nanti kamu tenang aja. Di kuliah berikutnya saya akan ngajarin pelan-pelan gimana menggunakan triple N, gimana menggunakan triple S. Itu nanti ada di pertemuan-pertemuan berikutnya. Hari ini kita overview dulu. Ya. Gitu. Baik, Nurse. Untuk jawabannya terima kasih banyak. Siap. Sebelum kita pindah ke pertanyaan yang lain yang pada raise hand, adakah kelanjutan atau rasa penasaran dari pertanyaan yang sudah diutarakan oleh si A tadi? Mohon izin, Nurse. Ya, silakan. Panggilannya siapa nih? Akmal, Nurse. Akmal. Oke, Akmal, silakan. Mohon izin terlebih dahulu untuk kawan-kawan. Sedikit menanggapi dari pernyataan Pian sebelumnya, bahwasanya Triple S itu produk Indonesia. Nah, kalau Triple S ini kan resmi dari PPNI, Nurse. Betul. Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, kalau Triple N ini kan independen. Tidak misalnya tidak dari perwakilan perawat secara internasional. Nah, kenapa jadi bisa seluruh bagian dunia ini mengambil Triple N itu, sedangkan itu kan berdasarkan independen. Kita tidak tahu misal ada muatan kepentingan pribadi atau hal lainnya. Nah, mungkin ada alasan dari Nurse sendiri atau bagaimana itu? Terima kasih. Oke.
Sip, Akmal. Intinya Akmal bilang, nah Triple N itu kan produk, dia bahasanya produk independen atau produk luar ya, bukan milik negara tertentu, bukan suatu institusi keperawatan yang dinaungi oleh suatu negara, misalkan kayak PPNI kan Indonesia banget mengeluarkan Triple S katanya. Nah jadi gini, saya mungkin ketinggalan tadi menjelaskan bahwa Triple N ini teman-teman benar dibentuk oleh suatu perhimpunan perawat di Amerika Utara sana, produk dari Iowa, saya pernah ada sebutkan di materi kuliah. Jadi mereka itu membuat suatu rangkaian Triple N itu sangat mempunyai dasar yang kuat. Makanya mereka semacam bisa diakui secara internasional. Maksudnya apa, Nars? Maksudnya adalah penyusunan nanda knock-knick itu based on research. Jadi ada risetnya. Ya. Kalau Triple S based on reference. Jadi Triple S itu kan menyadur langsung ke beberapa referensi, mayoritas di Triple N disadur oleh Triple S, jadilah suatu panduan untuk perawat Indonesia. Sedangkan si Triple N itu dia based on research, artinya perawat A di negara tertentu, walaupun semacam kayak konsorsium atau perkumpulannya itu Amerika Utara, teman-teman, tapi penulis yang ada di nanda knock-knick itu seluruh dunia. Silakan kalau ada yang pegang nanda terbaru, bukan terbaru ya, maksudnya ada yang buka nanda 2021-2023 atau 2018 atau 2021, cek nama-nama penulisnya. Saya masih ingat di domain 11 itu tentang diagnosis resiko mata kering atau resiko mulut kering ya. Itu bukan orang Amerika yang nyusun, teman-teman. Justru orang Jepang. Jadi profesional perawat seluruh dunia itu dia berkontribusi ke penulisan buku yang 3 ini. Oke. Nah, karena secara internasional terhimpun di sana, kemudian dasarnya berdasarkan riset, berarti riset kan bukan pendapat masing-masing ya, tapi harus ada data yang mendukung. Jadi secara level itu dianggap bisa digeneralkan seluruh dunia keperawatan maksudnya. Makanya di Jepang dipakai, di Amerika juga dipakai, di beberapa negara Eropa juga dipakai. Walaupun kita akan memahami bahwa tiap negara pun kayaknya akan mungkin ada mempunyai Triple S masing-masing, paham ya? Di negara-negara lain mungkin akan mempunyai Triple S masing-masing. Tapi kita kan nggak tahu apa sebutannya kayak gitu. Namun kalau secara internasional yang menjadi rujukan adalah Triple N karena prosesnya itu sangat detail, rapi, dan nggak semua orang bisa langsung usul ini loh hasil riset kami, temuan kami. Susah. Bahkan sampai detik ini Indonesia belum ada berkontribusi di nanda. Bukan perawat Indonesia nggak bisa, tapi belum bisa untuk mencapai kriteria yang mereka inginkan untuk diakui sebagai suatu bahasa di nanda, nok atau nik yang akan digeneralisir secara internasional. Ya. Nah, itu teman-teman. Gitu, Akmal. Ya benar. Berarti tetap tidak tertutup hanya untuk, maksudnya perawat di wilayah Amerika Utara aja, tapi juga seluruh dunianya. Betul. Coba deh teman-teman yang pegang nanda atau ada yang filenya kan sudah saya kirim, buka. Itu nama-namanya itu bukan nama-nama orang Amerika Eropa secara utuh. Ya tidak ada nama-nama orang Jepang gitu. Ya. Oke. Silakan. Boleh dengan pertanyaan yang lain? Atau nyambung silakan nih, yang angkat tangan ada berapa orang nih? Ada 4 loh. Silakan. Mohon izin bertanya, Nars.
Boleh, silakan. Saya Muhammad Rizkan Alfitri Akbar, izin bertanya, bagaimana Nas kalau perawat tidak terampil dalam menerapkan intervensi keperawatan? Apakah berdampak kepada perencanaan keperawatan yang lainnya? Mungkin itu saja, Nars. Oke, betul. Bagaimana jika perawat tidak terampil dalam melakukan intervensi keperawatan? Nah, bicara tentang terampil, artinya kan berbicara tentang psikomotor ya mungkin ya. Oke, terampil saya kaitkan dengan kemampuan perawat dalam psikomotor atau afektif atau kognitif dalam menjalankan apa yang ditulis. Kan kita paham proses keperawatan kan perencanaan terdiri dari penegakan diagnosis, penentuan luaran, dan penyusunan intervensi. Lalu kata si penanya tadi siapa nama anunya panggilannya? Akbar, Nars. Akbar. Nah, kata Akbar merencanakan bagus, tapi dalam melaksanakan intervensi itu jelek, dalam artian nggak mampu. Gimana Nos efeknya? Iya simpelnya kayak gini, perencanaan aja tanpa dilakukan ke pasien mengimplementasikan sesuai teori sesuai video yang saya buat itu percuma. Perencanaan aja hanya sebagai angan-angan dan di atas kertas aja. Oke, harus dilaksanakan tindakan atau implementasi. Implementasi keperawatan adalah gawian kerjaan. Kerjaan dalam bentuk apa? Nggak cuma tentang skill kita, tapi bisa juga kerjaan itu kita mengedukasi pasien, memotivasi pasien. Nah, kalau kita nggak mampu melakukan hal itu, percuma kita nulis seindah mungkin perencanaan asuhan yang nggak bisa juga dilakukan kayak gitu. Artinya tantangannya kita adalah, apalagi teman-teman adalah calon profesional perawat atau nurse, harus mampu dua aspek ya, mampu secara kognitif juga mampu secara psikomotor plus attitude yang baik. Makanya kita mengenal kognitif, afektif sama psikomotor. Jadi nggak akan bisa hanya bisa merencanakan tanpa mengerjakan. Sama kayak kita punya cita-cita banyak, tapi nggak dikerjakan. Begitu. Sama kayak analoginya gini, teman-teman agak lapar nih di kos. Cita-cita pengen makan ini biar kenyang. Masalah keperawatan misalkan lapar. Outcome-nya apa? Pengen kenyang. Rencanaku apa? Makan ini itu. Tapi teman-teman keluar kos tanpa ada bisa pesan online ya maksudnya di sini ya. Apakah selesai masalah laparnya? Enggak. Iya, itu. Oke, gitu Akbar. Jadi kuncinya harus juga wajib punya kemampuan untuk mengimplementasikan. Gitu. Ya benar, terima kasih Nars. Oke. Ya silakan, banyak banget nih yang angkat tangan. Aku aja ya, aku lihat yang di layar aja ya. Di sini ada Eka Putri Damayanti. Silakan. Panggilannya siapa? Eka, izin Oke. bertanya Nars. Ya, apa? Pada video ada Nurs Nopi mengungkit tentang SOAP, rekam medis SOAP. Nah, itu saya tidak mengerti, Nurs. Oke, SOAP. Jadi bagian yang ada SOAP itu kepanjangan dari subjektif, objektif, analisis, sama planning. Itu kepanjangan SOAP, bukan SOAP sabun ya, subjektif, objektif, analisis, sama planning. Nah, itu nanti teman-teman akan kita breakdown, kita bahas satu persatu nanti di bagian kuliah tentang evaluasi keperawatan. Oke, di bagian akhir-akhir, bahkan pertemuan terakhir nanti. Nah, namun saya jelaskan secara singkat dulu, evaluasi keperawatan adalah titik di mana kita mau mengetahui apa yang telah kita implementasi sesuai dengan rencana berhasil atau tidak. Gimana caranya? Keadaan saat ini kita mengevaluasi, kita bandingkan dengan outcome yang kita telah tentukan di awal. Contoh ya. Kita analogikan lagi. Masalah keperawatan saat ini adalah lapar. Walaupun nggak ada di Nanda ya, tapi saya meringankan contohnya, lapar. Outcome teman-teman adalah pengen kenyang. Oke.
perencanaan yang bagian kamu susun adalah makan dong untuk menyelesaikan lapar, gitu ya. Nah, implementasi kalian adalah masak di dapur untuk makan tadi. Nah, setelah makanan habis, sudah makan, kita evaluasi. Gimana lapar tadi? Kenyang nggak udah? Dengan cara apa? Subjektif. Tanya ke orangnya. Gimana perasaannya saat ini setelah makan? Oh, kenyang. Nah, berarti kan itu subjektif. Objektifnya gini, objektif itu yang bisa dinilai ya. Kita amati, yang awalnya dia lapar, dia gaduh gelisah macam-macam. Oh, sekarang tenang, kayak ngantuk-ngantuk, pengen tidur karena kekenyangan. Nah, itu objektif. Oke. A-nya berarti analisis tadi berarti masalah yang tadi udah tegak, masalah lapar yang udah tegak tadi selesai apa belum? Kalau selesai berarti kan intervensi kita udah bisa dihentikan. Kalau nggak selesai, artinya masih ungkapan pasien tadi masih kenyang, masih lapar, pengen nambah lagi, berarti kan bisa dilanjutkan intervensinya, masak yang lain, masak puding atau apa gitu loh. Jadi SOAP tadi adalah bagian dari evaluasi. Evaluasi nanti yang akan menentukan apakah masalah keperawatan tadi selesai apa belum. Dan setelah kita melakukan implementasi atas dasar rencana asuhan yang sudah disusun. Gitu. Gitu, Eka. Terima kasih, Nars. Oke, sip. Ada tambahan kah? Ada pertanyaan yang berkaitan kah yang angkat-angkat tangan nih? Nggak ada. Oke, banyak banget ya angkat tangan. Oke, silakan lanjut. Di sini ada Karisma. Silakan Karisma Yogi Lutfiantari ya. Saya mau tanya, kan ada di salah satu proses keperawatan kan ada tindakan asesmen pasien. Oke. Di situ ada salah satu tindakan yaitu memeriksa status fisik pasien dengan menerapkan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Itu tekniknya ngapain aja, Nars? Oke, benar. Panggilannya siapa? Via. Sia. Via. Sia, oke. Oke, Sia. Saya bingung di mana nih anunya apa potongan katanya gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, saya jawab ya. Jadi proses keperawatan tadi dimulai dari asesmen sampai dengan evaluasi. Katanya tadi, saya pengen tahu, Nurse, bagian dari asesmen itu ada yang namanya nanti pemeriksaan fisik, yang dari inspeksi, palpasi, perkusi, sama auskultasi. Benar gitu ya? Nah, gimana, Nurse, caranya? Lagi-lagi sebenarnya teman-teman ini pikirannya sangat-sangat futuristik ya. Sebenarnya kuliah itu nanti akan nyampe kok sebenarnya di video-video yang lain. Oke? Tapi nggak apa-apa, saya overview. Jadi, cara kita mengambil data ke pasien, itu kan kita bisa mendapatkan data objektif sama data subjektif. Dua jenis data biasanya. Subjektif adalah ungkapan-ungkapan pasien, objektif adalah hasil dari penilaian kita. Oke, saya ulang. Subjektif adalah ungkapan pasien atau ungkapan keluarga, pokoknya verbalisasi dari pasien atau keluarga. Objektif adalah dari kita yang menilai. Salah satu cara mengambil data objektif dengan cara melakukan pemeriksaan fisik. Inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Terus kayak gimana Nas caranya? Secara pengertian deh gini tuh. Inspeksi itu menggunakan panca indera penglihatan untuk melihat saja, nggak memegang, nggak memukul, dan nggak memukul itu bukan mukul ninju ya, cuma memukul-mukul lah, nanti saya jelaskan. Melihat aja ya udah, kamu di sana, saya di sini, saya amati. Oke, inspeksi. Itu inspeksi. Apa aja yang diinspeksi? Nanti kita jabarkan. Panjang tuh kuliah tentang pemeriksaan fisik ya. Tahan dulu di situ. Kemudian palpasi. Palpasi itu artinya meraba. Meraba, bukan meraba-raba. Meraba doang. Apa yang diraba? Disentuh berarti. Contoh, pasiennya misalkan mengatakan sakit di kepala, misalkan. Nyeri di kepala. Oke, kita inspeksi. Nggak ada kelihatan macam-macam.
tertutup rambut, nggak ada darah macam-macam. Oke, kita palpasi, kita raba. Oh, ternyata ada benjolan di kepala misalkan. Nah, itu kan ketemu dalam artian dipalpasi atau diraba. Oke. Perkusi itu dipukul, nggak ditonjok ya, tapi dipukul. Tekniknya ada, misalkan dengan cara perkusi kayak gini. Nanti tak ajarin di topik tentang pemeriksaan fisik ya. Yang penting perkusi itu adalah diketuk-ketuk lah, bukan dipukul-pukul ya, diketuk-ketuk. Nanti untuk mendengarkan suara lapang paru begitu. Tapi kalau di kepala, saya udah jelaskan sebenarnya di dalam salah satu video, di kepala jangan juga diperkusi, nggak sopan ya, apa yang dicari di kepala gitu. Tapi kalau di dada, di perut boleh diperkusi nanti. Yang terakhir adalah auskultasi. Auskultasi bisa langsung atau dengan alat. Auskultasi langsung bisa kita dengarkan dengan telinga kita tentang suara napas pasien, misalkan pasien ada terdengar bengek asma yang ngik kalau bernapas. Nah, itu kan bisa kita nilai langsung dengan telinga kita. Tapi ada saatnya kita mendengarkan harus menggunakan alat, yaitu stetoskop nanti. Kita dengarkan lapang paru, bunyi suara napas, bunyi jantung, bunyi usus, macam-macam. Nah, itu secara singkat tentang IPPA. Semua itu adalah data objektif ya, yang bisa kita dapatkan melalui asesmen. Begitu. Ya, makasih, Ners. Oke, sip. Silakan. Siapa di sini ya? Nah, kalau di sini urutannya Muhammad Ridala. Oke. Sabar ya, Priyo sama Aji. Izin bertanya, Ners. Ya, silakan. Yang di video yang Ners di YouTube itu kan yang tentang Triple N yang update itu tentang Nanda. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya untuk NIC dan NOC-nya itu apakah ada update juga, Ners? Oke, singkat ya pertanyaannya ya. Saya jawab singkat juga. NIC dan NOC tidak seupdate Nanda dalam artian nggak rutin dan agak lama update-nya. Kalau Nanda itu tiap 3 tahun teman-teman update. Saya mengikuti dari 2009. Jadi edisi 2009 itu seperti yang di cover video, 2009 sampai 2012. Bukan 2009 sampai 2011. 2012 sampai 2015. 16 sampai 18. 19 sampai kok saya kebalik-balik ya. Pokoknya tiap 3 tahun lah. Tiap 3 tahun dia muncul edisi-edisi terbaru, dan yang saat ini bisa kita pakai adalah 2001 sampai 2023. Rutin sekali. Oke. Bahkan munculnya kehadiran Anda 2021 itu di bulan September 2020 udah launching dia. Terus saya penasaran, Nok sama Nick ini kemana? Emang lambat untuk secara update-nya. Tapi jangan khawatir. Prinsipnya gini, walaupun nggak update Nok sama Nick-nya, tapi masih kompatibel, bisa kita gunakan. Walaupun ada nanti diagnosis yang nggak ada padanannya, karena diagnosisnya muncul di Nanda terbaru, Nok sama Nick-nya belum muncul. Tapi bisa kita cari padanan outcome sama intervensinya. Gitu. Gitu. Baik, terima kasih, Ners. Oke, sip. Silakan. Tadi yang Aji ya, tadi Aji. Silakan Aji. Izin bertanya, Ners. Pada video 6 yang kalian berikan itu ada bagian di mana pasien diwawancara, dikaji keadaan fisik maupun psikologisnya untuk mengetahui penyebab sakit pada pasien. Nah, pertanyaannya, apakah keadaan psikologis, keadaan mental pasien itu berpengaruh besar secara signifikan dalam menyebabkan sakit pada pasien tersebut? Oke, sip. Keperawatan memandang pasien, jangan, saya ingatkan ya,
Keperawatan memandang pasien jangan, artinya jangan ya, tidak boleh tentang fisiknya saja. Pasien terluka, pasien memar, macam-macam, jangan cuman itu. Di keperawatan mengenal adalah KDM-nya itu, kebutuhan dasar manusianya itu bio, psikososial, spiritual, ya sampai kultural macam-macam. Artinya nggak boleh kita cuman tentang fisiknya saja. Psikososial atau psikologisnya juga harus dipandang. Oke. Pertanyaannya, apakah ada masalah-masalah tentang psikososial pada psikologis pada pasien? Ada. Contoh, ketika pasien mau melaksanakan prosedur, misalkan operasi, misalkan, dia nggak punya pengalaman tentang melaksanakan prosedur operasi, dia cemas. Cemas adalah satu masalah keperawatan yang ada di Nanda. Terus ketika seorang pasien kehilangan sesuatu yang berharga, kucingnya mati misalkan, yang sampai 2 hari 2 malam nggak bisa tidur karena nangis, misalkan, itu ada yang namanya grieving atau berduka. Bukan tentang fisik ya, berduka bukan tentang fisik, tapi psikologis tuh. Nah, apakah pertanyaan selanjutnya, apakah psikologis itu akan mempengaruhi kesehatan seorang pasien? Jawabannya ya. Karena kita sering dengar bahwa kesembuhan pasien nggak hanya tentang obat-obatan, tapi kondisi psikologisnya juga. Kalau pasien nggak mempunyai motivasi untuk sembuh dari penyakitnya atau keadaan nggak baik pada dirinya, itu juga akan memperparah kondisinya psikologis tadi. Artinya, jangan hanya tentang fisik ketika ketemu sama pasien. Begitu. Gitu, Ji, Haji. Siap, Nurse. Sudah jelas. Terima kasih banyak. Oke, sip. Di White House kayak Ji, kamu, Ji. Oke, canda. Lanjut. Tadi Priyo Yoga Pratama. Silakan, Priyo. Permissioner izin bertanya. Jadi kan itu pada setiap tahun nih di dunia ini kan mesti kan akan selalu ada kayak penyakit-penyakit baru atau diagnosis baru gitu. Nah, berarti Nanda itu akan selalu terperbarui ke depannya karena dengan adanya diagnosis baru yang bakal didapatkan ke depannya kayak gitu. Itu aja. Oke. Sebenarnya dia bertanya tapi menjawab juga ya sebenarnya. Jadi saya tambahin nih. Jadi benar gini, saya bilang Nanda, Nok sama Nick itu kan by riset, by data, by condition, tahun per tahun akan sangat fluktuatif dan berubah. Ada aja peneliti-peneliti yang akan mengusulkan suatu masalah keperawatan baru macam-macam. Nah, yang perlu saya tekankan di sini ya, keperawatan berdasarkan dari tanda gejala atau respon yang ditimbulkan pasien. Oke, respon yang ditimbulkan oleh pasien. Kita kaitkan dengan era pandemi sekarang. Mungkin 1-2 tahun ini kita baru mengenal COVID. Mungkin ada yang nanya, Nurse, gara-gara COVID ini ada muncul diagnosis baru nggak? Oke, mungkin ada yang nanya seperti itu. Saya membaca dan melihat kondisi COVID dengan kaitannya dengan diagnosis keperawatan kita, sebenarnya masalah keperawatannya itu sudah ada di era-era sebelumnya. Kenapa? Karena keperawatan nggak berbicara tentang coronavirus yang menyebabkan COVID-nya itu, bukan, tapi apa yang muncul akibat COVID. Pasien sesak napas, ya, pasiennya demam, harus pakai ventilator macam-macam. Kondisi tersebut sebenarnya sudah ada masalah keperawatannya di era-era sebelumnya. Ya, pasien demam pada orang yang COVID positif, pasti ada juga masalah keperawatannya tentang hipertermi bahasanya. Ya, apakah hipertermi baru muncul setelah adanya COVID? Enggak.
orang tipes, orang DBD, orang malaria, ya ada juga demam sebenarnya. Artinya kondisi penyakit baru, jika kita memandangnya itu tentang respon atau tanda gejala yang dialami dia, bisa kok memakai diagnosis yang sudah muncul, sudah ada gitu. Hanya saja mungkin tata laksananya teman-teman yang diubah dengan era COVID sekarang. Contoh, pada pasien malaria, kita ketika pasiennya hipertermi, kita bisa kasih kompres langsung, nggak pakai APD macam-macam. Tapi kan kalau sekarang kita harus APD kalau ketemu pasien dengan COVID tadi, settingnya yang dirubah. Begitu. Begitu, Rio. Rio apa yoga? Yoga. Yoga, oke yoga. Sorry ya, yoga berarti. Ada tanggapan nggak? Berarti kalau misalnya untuk pembaruan Anda setiap tahunnya itu berarti akan ada gitu atau belum tentu? Ada, pasti ada. Kalau yang namanya nanda itu, dia ada nanda itu, ada diagnosisnya yang di remove atau dicoret, ada yang direvisi, dan ada juga yang baru. Saya belum sempat sebenarnya bikin konten pembelajaran tentang update nanda dari 2015 sampai 2021. Saya sebenarnya udah nyiapkan bahannya. Nantilah saya karena tentang update nanda ini tujuan utama saya hanya bilang kayak gini. Intinya keperawatan itu sangat dinamis. Akan menyesuaikan perkembangan kesehatan sekarang. Enggak cuma itu doang. Jadi pesan saya kayak gini, pesan saya adalah ketika teman-teman belajar tentang nanda, tentang diagnosis keperawatan, maka belajarlah nanda yang terbaru, karena disitulah pijakan kita tentang update-nya. Apakah saya salah, nurse, ketika saya pegang buku nanda tahun 2015, atau bahkan ada yang pegang tahun 2009 yang covernya hitam? Saya bilang nggak salah, tapi Anda tidak update. Oke? Saya anukan lagi, saya ambilkan contoh. Di nanda tahun 2009 ada loh bahasanya itu tentang ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh. Oke, ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh. Itu bahasa diagnosis tertua di nanda. Kodenya 001. Tapi di nanda berikutnya hilang itu. Artinya kan di remove. Diganti dengan diagnosis keperawatan. Coba nanti lihat di domain 2, ada yang overweight, ada yang obesitas. Artinya nanda di sini inline, sejalan dengan perkembangan terminologi bahasa-bahasa kekinian. Ketika dia lebih nutrisinya, hanya ada 2 opsinya, overweight atau obesitas. Kaitannya dengan IMT, indeks massa tubuh. Teman-teman pernah ngitung IMT masing-masing nggak? Ada loh yang IMT masing-masing hitung. Ada kok. Nah, di situ kita akan mengetahui apakah kita ideal, overweight, atau obesitas. Enggak berbicara tentang kelebihan nutrisi lagi. Kalau dulu mungkin benar. Makanya kan Anda kan terbit based on riset. Enggak lagi memakai yang lama-lama gitu. Ya. Ya. Oke, yang angkat tangan kan enggak berkurang-kurang ini. Oke. Silakan. Siapa tadi ya? Tadi ngelihat ya, Cynthia kayaknya udah lama ngangkat tangan tadi. Silakan Cynthia. Baik, terima kasih Mas. Saya ingin bertanya mengenai proses keperawatan. Itu yang new patient itu ada yang dinamakan dengan teori. Oh ya. Sebelum asesmen. Jadi bagaimana jika di teori itu bagian teori ini harus diperkuat gitu. Betul. Jadi bagaimana jika ada sedikit kesalahan di bagian teori dan
itu pasti berdampak ke asesmen. Betul. Makanya Terima gini, iya paham. Makanya gini, Cynthia dan kawan-kawan, teori keperawatan, teori yang melandasi asuhan keperawatan itu emang harus dikuasai sejak dini sebelum kita melakukan asesmen. Penjelasannya kayak gini, teman-teman. Saya ambilkan contoh tentang nyeri, karena di sini mayoritas perempuan sudah mungkin mengalami nyeri haid. Yang laki-laki imajinasikan aja ya, oke? Yang perempuan pasti merasakan tentang nyeri haid. Sebagai seorang perawat atau nurse, ketika kita nggak memahami tentang teori nyeri, kita nanya apa nanti ke pasien? Kita pasti akan blocking, kita nggak tahu apa yang akan ditanyakan. Tapi ketika perawatnya atau nurse-nya tadi paham tentang teori nyeri, apalagi dia paham teori tentang haid atau nyeri haid, dia akan lancar nanya, misalkan, Cynthia, ketika premenstruasi kamu ada merasa nyeri nggak? Kita tanya jawab, Sin. Nyeri. Oke, biasanya yang kamu lakukan ketika nyeri itu apa? Kan pasti ada jawaban. Saya juga ngalir nanyanya. Kemudian posisi tiap perempuan itu menanggapi PMS-nya itu akan beda-beda loh. Ada yang santai-santai aja, ada yang sampai guling-guling, ada yang duduk melingkar, ada yang rebahan melingkar. Itu pasti karena yang namanya nyeri itu masing-masing responnya. Oke, yang laki-laki bayangkan ya, nggak pernah PMS sih. Tapi teman-teman yang perempuan meyakini nggak, respon teman-teman itu pasti akan beda-beda menghadapi nyeri haid. Ya, nah itu yang saya maksud, teori yang melandasi basic ilmu yang mengunderlying suatu pasien yang kita hadapi, itu kita harus memahami dulu, baru kita nanti akan nyaman nanya ke dia. Ya, karena kita tahu apa yang ditanya. Terus kita nyaman untuk melihat, melakukan pemeriksaan fisik yang inspeksi palpasi perkusi tadi, misalkan. Kayak gimana nurse kalau salah atau kurang tepat? Artinya asesmen kita juga nanti akan kurang data, jadinya kita cuma nanya kayak gini, Mbak, gimana kondisinya? Nyeri. Oh nyeri, ya udah itu doang. Karena secara underlying ilmu tadi nggak kaya, lalu dalam hati harus nanya apa lagi ya aku, kayak gitu. Oke, itu kasus di nyeri ya, kasus yang lain banyak, sesuai kondisi pasien intinya. Maka dari itu teman-teman, mata kuliah yang lain, mata kuliah ilmu dasar keperawatan, itu harus dikuasai. Gunanya apa? Untuk bekal teman-teman nanti melakukan interaksi ke pasien, nanya ke pasien gitu tentang kondisinya. Itu yang saya maksud, mahasiswa harus memahami tentang teori atau underlying teori yang mendasari nanti ketika kita melakukan asesmen. Ya. Begitu, Sin. Ya, terima kasih, sudah cukup jelas. Oke, sip. Oke, silakan di sini Arif ya, Nur Arif boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arif, nurse biasa dipanggil Arif. Izin bertanya. Ya. Teknik mungkin tentang teknik ya dok ya nurse. Teknik apa yang dipakai perawat untuk bertanya kepada pasien secara efektif untuk mengcollecting data nurse? Oke, nanyanya teknis banget nih, sebenarnya ada di video berikutnya nanti, nggak hari ini. Iya, sebenarnya itu. Teknik umum aja gitu. Iya, secara umumnya gini. Pertama, kita harus bersikap terbuka dan kita bertanya itu jangan pertanyaan tertutup. Ya, ini tentang wawancara. Jadi gini teman-teman, asesmen itu bisa dilakukan dengan wawancara, dengan observasi, dengan pemeriksaan fisik. Oke, banyak pembahasannya. Saya ambilkan contoh yang wawancara. Teman-teman ketika nanya ke pasien, jangan melakukan pertanyaan tertutup ke pasien. Kita nggak dapat apa-apa. Contoh saya bilang kayak gini.
Arif, kamu lapar apa tidak? Misalkan. Kamu akan jawab apa? Iya atau tidak aja kan? Tapi ketika saya tanya kayak gini, Rip, kondisi kamu sekarang bagaimana? Dia akan jawab misalkan lapar nurse. Oke, saya lapar nurse katanya. Oke, saya bisa mengeksplor lagi. Oke, lapar. Kamu terakhir makan jam berapa? Terus kamu makannya porsinya berapa banyak? Terus kebiasaan kamu makan biasanya kayak gimana? Dia akan mengeluarkan ungkapan-ungkapan subjektifnya untuk mendukung data kita. Tapi ketika aku nanya, Rip, kamu lapar gak sekarang? Ya jawabannya ya tidak aja, udah clear. Lapar gak saya? Ya udah, aku nanya apa? Makanya jangan tertutup. Pertanyaan itu jangan tertutup. Jangan jawaban pasien itu cuma ya dan tidak. Tapi kita explore pasiennya. Itu salah satu tekniknya, yaitu wawancara. Nah, apa aja itu wawancara, tekniknya macam-macam, nanti tampung di pertemuan berikutnya ya. Oke. Oke, makasih Nurse. Oke, sip. Arif turun tangan, ada lagi yang angkat tangan. Luar biasa Anda. Keren. Udah, saya juga lupa tadi siapa yang angkat tangan duluan. Deh, bebas aja deh, berunding deh siapa yang nanya duluan. Atau sesuai aja ya, saya aja ya. Saya acak sebenarnya. Safety, ini sesuai layar aja ya, bukan saya milih-milih. Baik, Nurse, izin bertanya. Jika kita sudah melakukan asesmen keperawatan, lalu saat melakukan proses keperawatan, bagaimana jika ada data yang kurang lengkap? Apakah kita boleh mengasesmen pasien lagi? Terima kasih. Oke, itu ya. Oke. Pertama, kita balikan lagi. Sebelum kita mengasesmen, kita harus tahu pasien kita ini dengan apa, dan kita harus menyiapkan kerangka teori kita ini apa yang harus saya tanyakan ke pasien. Oke, jadi kita tuh sebelum ketemu pasien itu harus siap tempur kayak gitu. Makanya penting menguasai teori dulu, baru kita ke pasien untuk melakukan asesmen. Jika kita sudah mengupayakan itu dan nyatanya masih ada aja data yang ketinggalan, oke, kita boleh nanti melakukan pertanyaan lanjutan di event di waktu yang lain. Contoh saat kita sudah melakukan asesmen, kita negakkan diagnosis, kita tentukan outcome, kita rencanakan, kita mau mengevaluasi, kita mau melakukan implementasi ke pasien. Tapi sekalian kita nanya-nanya lagi, boleh. Apakah nanti data-data yang kita dapat memunculkan diagnosis baru, itu bisa aja muncul lagi. Ya. Tapi untuk menghindari pertanyaan krusial yang mungkin tertinggal, makanya di awal tadi kita harus paham dulu apa yang akan ku cari pada pasien kita ini loh. Begitu, Septi. Baik, Nurse, sangat jelas. Terima kasih. Siap. Oke, Resa Mustika Christian. Baik, Nurse, perkenalkan saya Resa Mustika Christian. Bisa dipanggil Resa. Mohon maaf agak sedikit ya, Nurse. Ya. Izin bertanya, kenapa kita udah mempelajari asesmen keperawatan ini dari awal? Apakah karena itu hal utama, terus kedepannya akan ini yang dipakai terus-terusan? Sedangkan saya punya kakak dan kakak pun sekolah sama-sama dengan saya, tapi di universitas lain belum memasuki semester 3, tapi belum mempelajari tentang asuhan keperawatan juga, Nurse. Itu saja, Nurse. Terima kasih. Oke, sip. Pertanyaannya langsung saya jawab gini. Antar universitas mungkin ada sedikit perbedaan kurikulum, teman-teman. Ya, perbedaan kurikulum. For your info, saya pernah jelaskan bahwa proses keperawatan dan berpikir kritis ini kan mata kuliah ya. Sebenarnya mirip dengan mata kuliah yang di kurikulum yang lalu, yaitu konsep dasar keperawatan 2. Secara konten sama, secara pelaksanaan karena kurikulumnya beda. Jadi yang angkatan 2020 kakak kelas teman-teman mendapatkan dan bertemu saya seperti ini, mereka di semester 2. Karena kita kurikulum yang baru, PKBK jatuh di semester 1.
Makanya mungkin ada yang sudah semester 2 belum belajar, tapi teman-teman semester 1 sudah belajar tentang proses keperawatan. Itu tentang kurikulum, jawaban saya. Kemudian, mengapa harus belajar tentang proses keperawatan? Ya, yang namanya nanti kita sebagai seorang nurse dalam melaksanakan praktek asuhan di rumah sakit atau di suatu pelayanan. Ini kita bicara udah kerja ya nanti ya. Kita akan melalui yang namanya nanti proses keperawatan. Ketemu pasien gimana proses keperawatannya. Sebelum itu nanti di pendidikan profesi nurse itu juga akan full melalui proses asuhan keperawatan, dapat pasien, gimana asuhannya kayak gitu. Makanya saya bilang beli aja Triple N dan Triple S, nggak akan mubazir karena semester demi semester akan terpakai. Ya, ingat kata-kata saya ya. Jika teman-teman merasa misalkan Triple N nggak terpakai di semester berikutnya, saya siap merefund biaya yang sudah teman-teman beli untuk buku tersebut. Oke? Ini garansi sebenarnya untuk teman-teman. Pasti akan kepake. Sampai profesi nurse juga akan kepake. Ya. Begitu. Ada pertanyaan lain nggak si Resa yang belum saya jawab ya tadi? Udah, itu aja Nasta jawab semua. Oke, sip. Ini menguatkan kenapa kami harus belajar proses keperawatan nurse. Dari sini, dari hari ini, dari kemarin-kemarin, dari hari ini sampai nanti teman-teman menjalani profesi nurse itu akan kepake. Gitu. Oke, sip. Siap. Yuspita, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Nurse. Izin bertanya, saya Yuspita. Kan di dalam proses keperawatan ada nursing diagnosis. Betul. Dan di nursing diagnosis itu ada tipenya tersendiri. Betul. Dari yang berfokus pada masalah, pada risiko, dan promosi. Nah, dari ketiga itu apa bedanya? Sama kenapa nggak digabung aja gitu? Oke. Lagi-lagi mahasiswa saya ini futuristik ya pikirannya ya. Itu nanti ada topiknya teman-teman di video yang lain ya. Jadi benar tadi diagnosis keperawatan sebagai salah satu bagian dari perencanaan asuhan akan terbagi menjadi sekitar 4 tipe. Ada tentang problem fokus, ada risiko, ada wellness atau kesejahteraan, ada sindrom nanti. Nah, kenapa keempatnya itu harus dibeda-bedakan, Nurse? Karena secara penilaian masalah nanti akan ada yang nyata terjadi, tapi ada yang belum nyata terjadi. Contoh, Yuspita panas, berarti kan hipertermi, oke? Nyata, sudah ada tuh tanda gejalanya. Tapi misalkan pasien lain terpasang kateter, tahu ya, kateter itu yang alat untuk berkemih yang dipasang di genital. Ada yang namanya resiko infeksi di sana. Resiko itu udah terjadi apa belum? Belum kan? Nah, tapi kalau kateternya tadi nggak dirawat, beresiko untuk infeksi. Apakah kita bisa mengeneralkan? Ya udah nurse semuaan problem fokus saja atau masalah yang nyata saat ini nggak bisa. Resiko infeksi pada orang yang terpasang infus belum nyata ada kayak gitu. Tapi hipertermi pada Yuspita tadi ada kayak gitu. Ketika nyata dan belum terjadi itu intervensinya akan beda-beda nanti. Makanya harus dipisah. Nanti kita bahas lebih lanjut ya di video berikutnya. Oke. Makasih banyak, Nurse. Sip. Oke teman-teman, karena waktu juga itu yang angkat tangan 3 ini aja ya. Jangan ada angkat tangan lagi, nanti kita lanjutkan di grup kita untuk wawancara karena kebetulan saya ada rapat disnatalis juga ya. Saya akan menyelesaikan 3 orang yang sudah angkat tangan ya. Teman-teman. Oke, silakan. Muziati. Izin bertanya, Nurse. Ya. Kan untuk proses keperawatan dulu, itu nursing diagnosisnya punya tahapan tersendiri. Sedangkan untuk proses keperawatan sekarang, itu nursing diagnosisnya digabung dengan nursing outcome dan intervensi. Itu kenapa digabung, Nurse, dalam perencanaan? Sedangkan yang dulu itu punya tahapannya tersendiri. Oke. Pertanyaan saya adalah, apakah di tahapan yang dulu
ada yang namanya penentuan luaran, di catatan ulun ada nurse, outcome dan luaran. Ya. Itu yang lama atau yang baru? Yang baru, yang lama nurse. Di catatan ulun, di planningnya itu ada outcome dan intervensi. Sedangkan nursing diagnosisnya itu mempunyai tahapannya tersendiri, nurse. Oke, sebentar. Kalau yang dulu itu, kalau saya nggak salah ya, ada 5 tahapan. Ada pengkajian, ada penegakan diagnosis, ada perencanaan asuhan, ada pelaksanaan implementasi dan evaluasi. Nah, outcome itu tersirat di dalam perencanaan asuhan. Oke. Nah, sekarang yang siklus terbaru yang namanya penegakan diagnosis itu adalah satu kesatuan dengan 2 temannya yang lain. Sehingga siklus yang baru sebenarnya bukan mengurangi, tapi hanya merubah secara siklus. Karena penegakan diagnosis, penentuan luaran, sama pemilihan intervensi itu nggak bisa dipisah-pisah. Ya, begitu. Itu penjelasan saya, nggak bisa dipisah-pisah. Dan ketika nanti berbicara tentang panduan kita menggunakannya, kita kan mengenal panduan ini selalu kembaran nih, kembar 3 nih, Nanda, Noknik, SDKI, SLKI, dan SIKI. Itu juga berkaitan dengan aturan di rumah sakit sekarang, teman-teman. Jadi di rumah sakit sekarang itu ada suatu form perencanaan asuhan yang di dalamnya itu dalam satu lembar kertas ada masalah keperawatannya, ada outcome-nya, ada intervensi yang bisa dipilih. Jadi nyatu kayak gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir istilahnya, bukan hilang tapi cuma berubah posisi. Alasannya itu tadi karena untuk menyesuaikan, nggak dipisahkan penegakan diagnosis tadi. Kalau teman-teman bicara cuman dalamnya, luarnya doang, terkesan hilang yang terbaru ini. Karena kan teori dikuasai, lakukan asesmen, susun perencanaan, lalu implementasikan dan evaluasi. Sebenarnya susun perencanaan itu terbagi menjadi 3. Tetapkan diagnosis, tentukan luaran, pilih intervensi. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih, Nars. Ya. Oke, penanya 2 terakhir, Saidatun Niswah. Permisi, Nars, izin Ya. bertanya. Oke. Kan intervensi itu dibagi menjadi 3, mandiri, tergantung, dan kolaborasi. Untuk intervensi tergantung itu lebih jelasnya seperti apa, Nars? Tergantung itu lagi-lagi ya, nanti next video akan dipecah lagi tentang itu. Yang namanya intervensi tergantung itu perawat tidak bisa menentukan intervensinya sendiri dan dia menunggu advice atau saran dari profesional pemberi asuhan yang lainnya, atau misalkan dapat advice itu misalkan saran intervensi ya, maksud advice itu dari dokter, dari nutrisionis, meminta bahwa mohon teman-teman perawat lakukan ini ya untuk pasien kita misalkan. Idenya bukan dari kita sebagai perawat. Kalau idenya dari perawat itu adalah tindakan mandiri. Tapi kalau kerjaan itu harus dilakukan bersama-sama, itu kolaboratif namanya. Tergantung adalah tindakan intervensi tergantung adalah berasal bukan dari seorang perawat, tapi harus di-advise oleh profesional asuhan yang lain. Karena teman-teman, yang namanya satu pasien dirawat di rumah sakit nggak hanya tentang perawat loh bicaranya. Ada dokternya, ada dokternya, ada nutrisionis, ada apoteker klinisnya kayak gitu. Jadi kolaboratif di situ. Ya, tergantung artinya nggak bisa dilakukan oleh perawat sendiri dan harus menunggu advice dari yang lain. Gitu. Terima kasih banyak, Nars. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ya.
Kalau mau nanya tentang ini nanti kita di grup, boleh, silahkan. Silahkan Farida. Terima kasih Nurse, izin bertanya. Untuk apa bedanya buku Nanda dengan fundamental keperawatan yang Potter Perry, Nurse? Terima Oke. kasih. Buku Nanda itu lebih kepada bagaimana kumpulan diagnosis keperawatan bisa kita cari referensinya di situ. Tapi kalau Fundamental of Nursing dari Potter Perry dan yang lain itu adalah gimana keperawatan itu dilakukan. Jadi gini, di Fundamental of Nursing mungkin akan bercerita seorang perawat itu fungsinya gimana, perannya kayak gimana, terus dalam melakukan asuhan dia tahapan-tahapan ini, itu ada di Fundamental of Nursing. Tapi kalau berbicara apa yang harus ditegakkan perawat tentang diagnosis keperawatan, itu nggak ada di Fundamental of Nursing update-nya, tapi ada di Nanda. Teknis operasionalnya ada di Nanda Noknik. Tapi kalau konsep keperawatannya ada di Fundamental of Nursing. Begitu teman-teman. Terima kasih Nurse. Oke, sip. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman gimana? Mungkin kalau saya nggak bilang masih ada kerjaan, mungkin masih ada yang nanya sebenarnya. Tapi ya menurut teman-teman, evaluasi teman-teman dengan cara kita belajarnya kayak gini, apakah lebih seru atau kayak gimana? Ada yang kasih respon nggak, 1-2 orang kayak gitu? Silakan. Izin, Ya silakan. Gantian. Latif. Ya, kalau menurut ulun pribadi, Nurse, metode pembelajaran kita nih nyaman, Nurse, kayak banyak nih materinya, terus yang kada paham nanti tinggal ditanyakan, terus kita bisa lagi mencari sebelum pertemuan, mencari informasi lagi gitu, Nurse. Jadi menurut ulun banyak waktunya nih untuk mencari informasinya, jadi Nurse. Oke, jadi istilahnya betul. Oke, terima kasih Latif. Artinya kan apa yang saya ambil langkah di sini adalah suatu evaluasi dari teman-teman yang sebelum era pandemi, lalu kami kemarin dadakan pandemi, lalu saya kuliahi teman-teman di laptop, teman-teman cuma mendengarkan, kesempatan bertanya kurang pastinya. Kalau ini kan kesempatan bertanya panjang lebar ya. Nah itu yang saya harapkan dari cara pembelajaran seperti ini. Ada yang mau ngomong? 1 orang lagi mungkin sebelum kita tutup? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Oke, teman-teman, itu kiranya itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga apa yang saya lakukan bermanfaat untuk teman-teman. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, terus belajar ya di video-video berikutnya untuk persiapan kuliah Selasa depan lagi ya. Oke.